Meeting, presentasi, mengasuh anak, membuat laporan, janjian sama dokter, conference call, imunisasi, penelitian, belajar kebutuhan dasar mingguan, kita semua melakukannya. Kita anggap ya namanya juga hidup. Meskipun semua serba online dan lebih mudah, rasanya tidak ada batasan antar bekerja dan berada di rumah. Work-life balance pun rasanya sulit dicapai. Bener nggak sih work-life balance itu bisa diterapkan? Jika kamu ragu dengan itu, mungkin kamu perlu tahu istilah baru yang perlu kamu resapi. Work-life balance. Ya, apa work-life balance itu? Sebelum tahu, kita akan kembali merewind asal-muasal istilah pendahulunya, yaitu work-life balance. Di beberapa belahan dunia, pada 1980, komputer networking semakin dipercaya mempermudah segala urusan perkantoran. Semakin lama, perkembangan komputer networking semakin luar biasa. Dengan adanya internet, orang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Tapi sayangnya, karena itu beberapa merasa terlalu terhubung dengan dunia kantornya, bahkan saat mereka berada di dalam rumah. Tidak ada batasan antara dunia kantor dengan dunia personal. Beberapa mengorbankan 24 jam mereka secara mental dan spiritual. Hobi-hobi terlupakan, anak-anak di rumah kurang perhatian. Mereka jadi tertekan dan kelelahan. Sekarang apalagi saat pandemi, kemudahan berkomunikasi dalam jaringan membentuk budaya boundaryless workplace. Kamu harus bisa bekerja di mana saja dan kadang-kadang bahkan seringnya kapan saja. Bangun pagi kita cek WhatsApp dan email, mentik to-do list yang kayaknya tidak ada habisnya. Kita selalu berpikir untuk segera menyelesaikannya, membuat pekerjaan bisa seimbang dengan waktu berkumpul dengan keluarga dan me time. Lalu kita menemukan penawar sekaligus antidotnya, yaitu work-life balance. Kita mengagung-agungkan work-life balance. Work-life balance terdengar mantap dan sempurna. Kamu membayangkan keseimbangan 50/50 ketika dalam satu hari kamu menyelesaikan pekerjaan 9-5mu. Lalu kamu pulang untuk nge-gym, nongkrong sama teman, bercengkrama dengan keluarga, lalu tidur 8 jam di malam harinya. Kamu membayangkan memiliki akun Instagram yang rapi jali sebagai pembuktian kamu sukses, well-rounded, tapi juga selalu sempat bersenang-senang. Realitanya, sudah jam 6 sore dan kamu gelisah belum menyelesaikan pekerjaanmu. Padahal kamu harus mengantarkan anakmu imunisasi dan janjian sama dokter anak di jam 7 malam. Oh ya, sengaja kamu pilih jadwal praktek yang paling malam karena kamu dalam hati sadar bahwa pulang jam 4 itu bukan suatu keniscayaan. Atau ketika sampai di rumah dan kamu ingin rebahan, bos di ujung sana menelepon untuk segera berkoordinasi dengan tim kerja lain di kantormu. Jadi ketika kamu di kantor, kamu memikirkan rumah, dan ketika kamu di rumah, kamu mikirin kantor. Terjadi sekaligus dan terus-menerus. Kadang kamu merasa gagal di kedua-duanya, kantor dan rumah. Tapi tenang, kamu tidak sendiri. Penelitian American Sociological Review menemukan kalau 7 dari 10 pekerja di US memiliki masalah ini. Namun, kamu harus tetap menemukan jalan keluarnya. Karena tidak hanya soal produktivitas, tapi juga kesehatan fisik dan mentalmu. Bahkan hidupmu secara general. Tanpa itu, rasanya kita stres dan burnout. Ide tentang work-life balance mengasumsikan adanya pemisahan antara pekerjaan dan kehidupan kamu. Dan kamu merasa harus punya keseimbangan proporsi, terutama waktu yang sama, atau kamu anggap seimbang untuk meraihnya. Pada beberapa titik, kita merasa susah mencapai keseimbangan itu. Penyebabnya, mungkin memang kita tidak pandai mengatur waktu, atau di kantor dan pemberi kerja memang segila itu. Ingin kita terus produktif dan mencapai target-targetnya tanpa memikirkan karyawannya. 40 jam dalam seminggu rasanya mustahil. Tapi kenapa work-life balance itu susah dicapai? Sebenarnya tidak ada yang buruk dengan bekerja. Bekerja adalah hal yang penting untuk kelangsungan hidup dan aktualisasi diri kita, membuat kita semakin merasa manusia. Meskipun kamu tidak terlalu passionate dengan pekerjaanmu, tapi tetap kamu membutuhkannya dan sebenarnya kita menghabiskan waktu untuk melakukannya. Work-life balance sulit dicapai karena kita menganggap bahwa meeting dan presentasi, membersihkan rumah dan berbelanja makanan, conference call dan penelitian, anak dan binatang peliharaan, kita anggap sebagai sesuatu yang terpisah, profesional dan personal. Padahal keduanya adalah hidup kita. Seperti sebuah jalinan, kehidupan personal dan profesional disadari tidak berjalan beriringan. Mengisi waktu kita tidak dalam bentuk blok dan terpisah. Bukan berarti kita memasukkan urusan personal ke dalam profesional. Idenya begini, membuat urusan personal beriringan dengan profesional. Artinya, mengintegrasikan beberapa alokasi waktu dan upaya dalam kedua aspek itu. Apalagi kita hidup dalam kemajuan teknologi. Beberapa orang telah berhasil mengintegrasikannya dengan mulus. Karir, kehidupan sosial, dan personal, semuanya terintegrasi dan sulit bagi mereka untuk memisahkannya. Jadi, work-life balance sudah sangat overrated, tidak masuk akal. Mungkin masalahnya bukan apa yang kita lakukan, tapi cara pandang kita. Kita butuh suatu konsep dan cara berpikir yang berbeda. Sesuatu yang lebih cair, sesuatu yang memungkinkan kita untuk sepakat bahwa bekerja dan kehidupan kita yang lainnya bisa berjalan beriringan dan terintegrasi. Perkenalkanlah work-life balance. Pandemi membuat work-life balance semakin menggelora. Masa sekarang ini, mungkin banyak di antara kita yang tidak hanya memiliki satu profesi. Ada dokter gigi yang jadi blogger kesehatan, ada peneliti yang juga dancer profesional. Side hustle, side project menjadi mungkin dengan fleksibilitas kerja saat ini.
Work-life blend lebih masuk akal daripada sekadar mencari balance. Konsep ini lebih mengedepankan antara integrasi berbagai aktivitas kita. Tidak ada lagi sekat, tapi bukan berarti mencampur adukan segalanya tanpa batasan. Work-life blend bukan berarti melakukan segalanya bersamaan. Blend di sini adalah seperti mengumpulkan kepingan aktivitas, seperti halnya kepingan puzzle dalam satu wadah. Ini berarti pulang kantor tepat pada waktunya untuk misalnya menjemput anak, membuat janji dengan dokter di waktu istirahat siang, atau makan sambil mendengarkan conference call, dan lain sebagainya. Work-life blend berarti memperlakukan waktu untuk bekerja dan kehidupan di luarnya sama rata, tapi tidak berarti memblok waktu, tenaga, dan fokus hanya untuk mengerjakan pekerjaan saja atau kehidupan sosial saja secara terpisah dalam satu periode waktu yang lama. Misalnya, waktu bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, lalu betul-betul pulang ke rumah dan sama sekali tidak bekerja. Memang batasan antara kehidupan di luar kerja dan pekerjaan menjadi lebih samar. Kamu mungkin menghabiskan waktu 1 jam lebih lama untuk bekerja, tapi di lain hari kamu mengurangi waktu 1 jam bermainmu untuk bekerja. Kamu mungkin bisa pulang lebih cepat untuk menjemput anakmu, tetapi kamu selalu available untuk mengerjakan tugas setelah sampai rumah. Work-life balance tidak berarti membuat pekerjaan atau kehidupan saling menjauh satu sama lain tanpa harus banyak berkompromi dan mengorbankan satu sama lainnya. Intinya, kita bisa bekerja sambil menikmati atau mengerjakan aspek kehidupan kita yang lain yang juga sama pentingnya bagi kita. Jika kamu mengerjakan apa yang kamu cintai, maka kamu tidak merasa bekerja sedikit pun. Meskipun demikian, work-life blend tidak berarti demikian. Work-life blend tidak bisa hanya mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, tapi mengesampingkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kelihatannya konsep ini cukup rumit, tapi sebenarnya cukup worth it untuk dilakukan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mempraktikkan work-life blend dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui the blend. Kita perlu mengakui bahwa hidup dan pekerjaan tidak bisa dipisahkan. Kita juga perlu mengakui bahwa sempurna dan seimbang itu kadang sulit didapatkan. Hentikan perasaan harus bisa semua, harus selesai semua, yang justru bikin kita merasa semakin gagal. Di sosial media, semua orang mengaku kalau mereka mendapatkan keseimbangan sempurna dalam hidupnya. Bisa party, bisa nongkrong, tapi juga sukses dalam pekerjaan. Kenyataannya tidak ada yang mereka korbankan, ada skala prioritas. Kuncinya adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya secara sama. Seimbang itu sulit dicapai. Mungkin sesekali tidak apa melewatkan waktu dinner dengan keluarga karena kamu harus mengerjakan proyek pentingmu yang nyaris jatuh tempo. Penyanyi Andin Aisyah biasanya hanya mau bekerja atau terima tawaran menyanyi setelah 41 hari melahirkan. Tapi saat pandemi ini, ia bisa menyanyi 3 hari setelah melahirkan anaknya yang kedua. Yang kedua, memiliki prioritas yang jelas. Kita perlu punya strategi untuk memprioritaskan sesuatu dalam keseharian kita. Work-life balance sering gagal karena tidak punya prioritas yang jelas. Melakukan segalanya sekaligus memang bukanlah konsep dari work-life balance. Work-life balance berarti menyisipkan beberapa kegiatan dalam kegiatan lainnya, seperti halnya menyusun kepingan puzzle secara masuk akal. Puzzle-puzzle itu adalah prioritas kita. Butuh daftar prioritas yang baik, susun strateginya. Misalnya jika kamu harus bekerja tapi tetap harus merawat diri, kamu bisa bekerja di rumah sambil memakai masker wajah kesukaanmu. Atau seperti Yoris Bastian, pengusaha dan konsultan kreatif, selalu mengusahakan untuk tidur siang di sela-sela kesibukannya. Memiliki waktu tidur yang cukup menjadi salah satu prioritasnya. Bahkan sebisa mungkin ia harus tidur selama 8 jam. Yang ketiga, menciptakan batasan dan blok aktivitas yang jelas. Begitu kamu menemukan kepingan puzzle atau mengetahui aktivitas yang penting untukmu, kamu perlu tahu cara mengerjakannya. Di antara kepingan itu, kamu tetap membutuhkan mana kepingan yang cocok dengan satu sama lainnya. Seperti puzzle, meskipun ukurannya sama, tapi jika gambar di atasnya berbeda alias tidak nyambung, akan mengacaukan keseluruhan gambar. Kamu tetap perlu batasan dalam mencocokkan gambar. Oleh karena itu, pilihlah puzzle atau kegiatan yang tepat dan cocokkan dengan puzzle yang lain yang tepat. Begitu juga dengan pekerjaan dan kehidupan. Tidak mungkin kamu rapat sambil nonton drama TV kesukaanmu, atau tidak mungkin kamu menelpon kekasihmu sambil meeting dengan teman kantor lain. Kamu harus menciptakan batasan satu sama lainnya. Misalnya, kamu memiliki 2 HP yang digunakan, satu untuk profesional dan satu lagi untuk personal. Dua-duanya nyala, tapi kamu menempatkan waktu secara berbeda saat menggunakannya. Yang keempat, periksa bagaimana cara kamu melakukannya. Setelah kamu mengidentifikasi prioritas dan memiliki strategi dalam mengalokasikan waktumu untuk mengerjakan prioritas-prioritasmu, kamu perlu tahu juga bagaimana rasanya dan cara kamu melakukan semuanya itu. Ryan Smith, co-founder of Quantrix, membangun sistem mingguan untuk mengevaluasi progres. Setiap minggu ia memeriksa setiap kategori dalam aspek kehidupannya. Dalam peran sebagai ayah, suami, CEO, dan dirinya sendiri. Ia lalu mengidentifikasi setiap aksi spesifik yang ia lakukan, yang membuatnya merasa sukses dan bahagia
bahagia. Baginya, ritual mingguan ini bikin dia yakin kalau ia sudah melakukan segalanya sekuat tenaga dan menyelesaikan tanggung jawab maupun kebutuhannya dalam menjalani berbagai peran itu. Kamu bisa melakukannya dalam jurnal atau berbagai aplikasi di telepon genggam untuk tahu perasaanmu dalam menjalani work-life balance setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya. Jika kamu merasa tidak nyaman dan lelah melakukannya, berarti kamu butuh mengubah caramu memadukan pekerjaan dan kehidupan sehari-harimu. Yang kelima, semua butuh proses. Adaptasi pola kerja yang baru butuh proses. Kamu tidak langsung berhasil dan sukses melakukannya. Begitu juga work-life balance. Awalnya mungkin kamu merasa kesulitan mengintegrasikan berbagai aktivitasmu dan mencocokkan mana yang tampak bisa dilakukan beriringan. Menyadari bahwa untuk mencapai work-life balance itu akan selalu butuh usaha dan penyesuaian. Setiap orang memiliki porsi, target, dan prioritas yang berbeda setiap harinya. Tidak ada rasio yang sama dan tepat untuk setiap orang dalam melakukan tugas-tugasnya. Lakukan apa yang ingin dan harus kamu lakukan. Yang keenam, berkompromi dan fleksibel. Ketika kamu merasa terseok-seok menyeimbangkan hidupmu, mungkin kamu bisa berkompromi dengan orang sekitarmu. Misalnya, mengatakan pada bosmu kalau kamu butuh waktu yang fleksibel atau perubahan jadwal dalam bekerja. Sebagai gantinya, kamu akan tetap bisa dihubungi di jam-jam tertentu di luar biasanya. Bahkan bagi para manajer, berikan jam yang fleksibel kepada pegawainya untuk bersosial media saat di kantor. Penelitian mengatakan kalau setiap orang butuh waktu setidaknya 40 menit hingga 1 jam setiap hari untuk browsing dan mengembara di dunia maya agar tidak merasa terisolasi dan stres. Memang, banyak perusahaan khawatir ketika membiarkan karyawannya mengakses media sosial selama jam kerja. Tapi, jika mereka tetap mampu mencapai target kerja yang ditentukan, kenapa harus kaku? Kamu tidak bisa memaksa orang atau dirimu sendiri untuk bekerja 8 jam penuh secara terus-menerus, jika memang pekerjaan mereka sudah bisa selesai sebelum waktu itu. Jadilah masuk akal dan fokuslah terhadap proses dan hasil. Bukan berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam mengerjakan sesuatu. Produktivitas tidak hanya diukur dari berapa lama orang bekerja. Produktivitas dapat dihasilkan dari pikiran yang bebas stres dan berjeda, atau beristirahat atau bersosialisasi yang cukup. Yang ketujuh, bisa dilakukan di mana saja. Perusahaan yang ingin meningkatkan keterlibatan dan kerjasama antar pegawainya bahkan sekarang memiliki konsep open space dan berusaha senyaman dan semenarik mungkin. Lihat aja, beberapa perusahaan bahkan menyediakan video games, mainan, olahraga, musik, seni, dan berbagai macam hal agar karyawan bisa menyalurkan hobi dan bersosialisasi. Beristirahat sejenak dan melakukan hobi sekali lagi dapat menghilangkan stres dan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Tidak semua orang secara alamiah bisa dengan mudah melakukan work-life balance. Beberapa orang yang suka dengan struktur dan attention span yang sangat lama mungkin kesulitan mencapainya. Jika kamu demikian, cobalah untuk memblok 1 hingga 2 jam untuk melakukan satu tugas tertentu hingga melakukan tugas lainnya. Coba juga bereksperimen dengan berpindah-pindah tempat ketika melakukan suatu aktivitas. Misalnya, ketika kamu sedang work from home, kamu bisa bekerja di ruangan yang betul-betul terisolasi hingga 1-2 jam. Lalu keluar beberapa jam kemudian untuk melakukan hal yang lainnya. Tapi perlu diingat, tetap saja tidak semua orang menyukai fleksibilitas. Setiap orang memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam bekerja dan menjalani hidup. Yang jelas, temukan ritme yang sesuai dengan diri, tubuh, dan jiwamu. Jika kamu tipe orang yang betul-betul suka keteraturan dan tidak gampang bosan, mungkin jadwal kerja 9 to 5 memang paling cocok untukmu. Kebanyakan orang tidak merencanakan work-life balance sedemikian rupa, tapi menyadari dengan ikhlas bahwa dunia profesional selalu bisa dijalankan beriringan dan simultan dengan urusan personal, dan berusaha untuk tidak ngoyo dalam mencapai keseimbangan itu. Menerima dan meyakini bahwa kadang kita tidak bisa melakukannya secara sempurna dan sekaligus adalah bagian utama dari work-life balance. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika kamu ada ide, saran, kritik, atau apapun, please komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel ini untuk mendapatkan video-video pengembangan diri lainnya.